Uang ini adalah uang negara, bukan uang kalian pribadi. Halo teman-teman, kali ini saya akan ceritakan tentang sebuah kisah perampokan yang terjadi di sebuah wilayah. Begini ceritanya. Suatu hari di suatu daerah di Texas, Amerika Serikat sana, terdapat sekumpulan orang yang sedang merencanakan untuk merampok sebuah bank. Mereka ada 4 orang. 1 orang sebagai leadernya yang merupakan orang yang berpengalaman. Sisanya 3 orang yang baru saja bergabung. Mereka nggak kenal satu dengan yang lainnya, cuman memiliki latar belakang yang sama terkait dengan kesamaan, yaitu kekurangan uang. Nah, kekurangan uang, kemudian kesamaan yang lainnya, mereka butuh uang dengan cara yang instan seperti itu. Nah, akhirnya diputuskan bahwa mereka akan merampok sebuah bank di Senin pagi seperti itu. Nah, ketika tiba di hari yang ditentukan, pagi-pagi mereka udah perlengkapan lengkap, kemudian juga mereka sudah mempersiapkan segala senjatanya dan mereka masuk ke dalam. Nah, begitu sampai di gedung bank tersebut, mereka berteriak. Salah satu di antara mereka berteriak, "Diam di tempat dan jangan ada yang bergerak. Uang ini adalah uang negara, bukan uang kalian pribadi." Seperti itu dia berkata. Jadi jangan ada yang sok pahlawan, jangan ada yang menjadi sok jagoan. Semuanya duduk, semuanya tiarap. Nah, kemudian setelah itu salah seorang petugas pengamanan, satpamnya mereka, security-nya, ada seorang perempuan. Ia berusaha membuat suatu tindakan provokatif yang bertujuan untuk mengacaukan ataupun memberikan distraksi kepada si penjahat agar teman-temannya bisa menelpon polisi seperti itu. Nah, dia melakukan tindakan provokatif dengan naik di atas meja seperti itu ya. Dia naik di atas meja dengan pose-pose yang sensual. Nah, ternyata si penjahat itu langsung berteriak, "Kamu turun dari meja dan segera ke lantai. Tiarap," dia bilang begitu. "Ini adalah perampokan, bukan pemerkosaan. Jadi kamu jangan mengacaukan tindakan kami," dia bilang seperti itu. Nah, nggak butuh waktu lama, tentu uang yang mereka gondol itu udah terkumpul. Kemudian mereka bawa semuanya pergi dan akhirnya sampailah ke rumah. Sampai di rumah, salah seorang dari anak buahnya itu berkata kepada bosnya, kepada leadernya, "Bos, ayo kita hitung uangnya biar bisa kita bagi," dia bilang seperti itu. Kemudian bosnya bilang, "Nggak usah dihitung, biarin aja. Nanti juga kita akan tahu nominalnya setelah diberitakan di media." Nah, tentu kan mereka harus menunggu kan seperti itu. Nah, di saat yang sama, manajer bank yang dirampok tadi melaporkan ke supervisornya. Dia telepon ke supervisornya, "Bos, bank kita sudah dicuri. Uang-uangnya lenyap dari brankas." Nggak lama supervisor datang dong ke bank untuk melakukan pengecekan. Oh, ternyata dilihatnya, "Oh iya, uangnya udah habis, kecurian, tapi nggak semuanya." Nah, si manajer ngomong lagi ke supervisornya, "Pak SVV, kita harus segera lapor ini. Kita harus lapor supaya tindakan kejahatan ini cepat segera terusut atau dapat diselesaikan." Nah, supervisornya langsung ngomong, "Sebentar dulu, nggak usah dilaporin. Kamu ambil dulu aja uangnya." Si manajer bingung. Buat apa diambil? Kapan lagi kita bisa dapat penghasilan banyak tanpa harus berkotor-kotor tangan? Dia bilang seperti itu. Nah, ternyata si manajer juga, kok bisa supervisor saya seperti ini ya? Gitu ya. Nah, akhirnya mereka pun sepakat dan membersihkan berangkasnya, sisa-sisa uang yang nggak semua diambil pencuri, diambil, dibersihkan, dibawa kabur. Lalu mereka lapor ke kepolisian. Pihak kepolisian hitung total ternyata ada sekitar 100 miliar yang hilang dari bank itu. Diliput media, setelah media meliput, disebarkan di televisi. Dan si pencuri nonton. Ketika menonton, si pencuri kaget. Wah, 100 miliar banyak benar. Nah, setelah dilihat lagi 100 miliar, mereka langsung hitung uangnya. Yang di brankas tadi kan kita bawa cuma 20 miliar lah, 80-nya kemana? Nggak lama
keempat penjahat itu saling lihat, saling bingung. Tapi ya mau gimana lagi, sudah kejadian, mereka yang dituduhkan, mereka yang dipersalahkan, namun hasilnya nggak optimal. Nah, menurut kalian teman-teman ya, siapa sih penjahat sebenarnya di sini? Siapakah penjahat sesungguhnya di sini? Nah, jadi pesan moralnya seperti ini ya. Pesan moralnya seperti ini. Usaha apapun yang akan dilakukan, itu lebih baik jika dibekali dengan pengetahuan. Karena dengan pengetahuan, kerja cerdas itu bisa dilakukan. Sedangkan apabila tanpa pengetahuan, yang ada hanya kerja keras, kan seperti itu. Itulah yang dilakukan oleh si penjahat tadi. Nah, pesan moral yang kedua adalah, tadi pada bagian yang pertama, si penjahat ada ngomong, tiarap, dia katakan, uang ini adalah uang negara, bukan uang kalian pribadi. Kira-kira apa yang dimaksud oleh si penjahat itu? Yang dimaksudnya itu adalah, ketika dia ngomong, uang ini adalah uang negara, bukan uang kalian pribadi, artinya si penjahat berusaha untuk mengubah pemikiran orang-orang yang ada di bank, baik dari sisi security pertama, kedua karyawan bank, yang ketiga adalah pengunjung pada saat itu, untuk tidak berbuat menjadi seorang pahlawan. Kenapa? Dia lagi merubah pikiran mereka supaya tidak berontak, supaya tidak melakukan perlawanan. Ini disebut dengan mind changing gitu ya, artinya merubah pikiran daripada orang supaya yang tadinya ingin mempersulit keadaan si perampok menjadi mempermudah. Nah, ini kalau di teamwork juga bisa, artinya leader itu berusaha meyakinkan teman-temannya supaya menerima konsep yang ada di pikiran leader, supaya teman-temannya itu sepemahaman, sekonsep, dan akhirnya sama seperti itu, dan mereka bisa bergerak sebagai tim secara utuh. Nah, itu yang mind changing kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika si security yang tadi mencoba melakukan tindakan provokatif, kemudian si penjahat lagi-lagi bilang, hentikan. Dia bilang tadi kan, kamu turun dan tiarap. Kami ini sedang melakukan perampokan, bukan pemerkosaan. Artinya dia bersikap profesional pada saat itu. Kenapa? Ketika dia profesional, artinya kan dia sudah melakukan komitmen terhadap apa yang akan dilakukannya, terhadap apa yang akan dikerjakannya. Tentu hal-hal detail sudah disiapkan supaya usahanya itu berjalan sesuai rencana dan memperoleh hasil yang baik. Nah, kalau saja pada saat itu dia terprovokasi, terpengaruh, belum tentu dia mendapat apa yang dia inginkan kan gitu. Belum tentu dia mendapat apa yang dia rencanakan. Bisa saja pada saat itu dia terprovokasi, dia lakukan tindakan pemerkosaan, butuh waktu, kemudian security yang lainnya punya waktu untuk menghubungi polisi. Akhirnya tindakan mereka untuk melakukan pencurian atau perampokan menjadi gagal, sia-sia. Nah, ini disebut dengan profesionalitas. Nah, kemudian pada saat mereka pulang, ada anak buahnya yang bilang, kita hitung uangnya. Kemudian leadernya lagi-lagi ngomong, nggak usah dihitung, dia bilang seperti itu. Nah, ini menandakan apa? Menunjukkan apa gitu ya? Yang berikutnya lah, ini menunjukkan pengalaman. Artinya si leader dia nggak mau melakukan ataupun membuat usaha yang sia-sia menurut dia gitu ya, yang sia-sia menurut dia, karena nanti hasilnya, resultnya bisa didapat dari televisi. Karena tadi dia sudah berpengalaman. Ini namanya pengalaman. Ya buat apa saya hitung 2 kali ngabisin uang? Mending saya istirahat, mending saya minum, mending saya makan, mending saya santai, kan seperti itu. Ini pengalaman. Nah, yang berikutnya lagi, ketika si supervisor mengatakan, kenapa nggak kita ambil aja uangnya lagi, lalu kita laporkan, kan lumayan. Kapan lagi kita bisa mendapatkan hasil yang segini besar tanpa berkotor-kotor tangan? Nah, ini namanya kesempatan dalam kesempitan. Nah, ini yang punya akal. Ini yang punya akal. Jadi dia memanfaatkan celah yang ditinggalkan si perampok untuk memperkaya dirinya sendiri. Salah nggak sih? Jahat nggak sih? Ya salah lah, kan seperti itu ya. Nah, ini yang berikutnya pesan moralnya apalagi gitu ya. Pesan moralnya adalah ketika kita memiliki pengetahuan, alangkah baiknya bila digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang baik. Jelas-jelas bahwa supervisor bank ini sudah melakukan tindakan kecurangan, kan seperti itu. Tapi demi memperkaya diri, dia melaporkan hal yang tidak benar, sehingga ya negara menjadi rugi atas tindakan itu. Nah,
Mungkin itu ya teman-teman ya yang bisa saya sharing mengenai cerita singkat saya, dan kemudian hal-hal apa yang bisa diperoleh dari cerita singkat itu. Dan mudah-mudahan kita semua memiliki pengetahuan dan dibungkus dengan usaha-usaha yang kita lakukan secara disiplin untuk memperoleh hasil yang manfaatnya lebih baik untuk diri sendiri dan baik juga untuk masyarakat, seperti itu. Sekian dulu cerita dari saya. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Like apabila kalian suka video ini, dislike apabila kalian tidak suka, dan silahkan share ke teman-teman yang lain supaya bisa memberikan manfaat yang lebih baik buat mereka. Terima kasih.